Shalom warga kerajaan. Minggu yang pertama saya sampaikan tentang Bad Call, the daughter's voice. Itu artinya di mana Allah Bapa berbicara langsung dalam hal ini kepada sang putra waktu dia menyerahkan diri untuk dibaptis. Setiap kerendahan hati, setiap melakukan kehendak daripada Bapa itu selalu menyenangkan dia. Tuhan Yesus berkata, perhatikan dalam Yohanes 8:29, bagaimana dia selalu berkenan kepada Bapa. Kenapa? Dia selalu melakukan apapun yang menyenangkan hatinya. Dan yang kedua kita lihat suara daripada sorga itu langsung dari sang Bapa. Bukan melalui nabi-nabi. Yaitu ketika Tuhan Yesus dalam Matius 17 membawa 3 orang muridnya. Petrus, Yohanes dan Yakobus ke suatu gunung yang tinggi. Kalau saudara pergi ke Israel, jangan membayangkan kayak gunung-gunung di Indonesia ya. Seperti Sion tuh ya cuma 800 meter lah ya. Tetapi ini gunung yang paling tinggi adalah Gunung Hermon. Hermon atau Hermon itu artinya sanctuary. Tidak mungkin yang lain. Kalau saudara pergi ke sana, saudara akan ditunjukkan Mount Tabor. Gunung Tabor, bukan itu. Tapi gunung yang tinggi. Sebab itu sanctuary. Dan kemudian apa yang terjadi? Musa dan Elia menampakkan diri. Yesus berubah wajah di depan mereka. Bahkan pakaiannya putih bersinar berkilau-kilauan. Satu hal yang kita harus tahu, our Father, our Lord and the Spirit of God is the Lord of glory. The Father of glory, the Lord of glory and the Spirit of glory. Dan kita sebagai umatnya yang tadinya tidak punya dan kehilangan kemuliaan Allah akan dikembalikan kepada kemuliaan Allah itu sendiri. Dan pada saat itu ketika mereka sedang pasti terkagum, tertegun, tercengang-cengang melihat Musa dan Elia. Saudaraku, firman Tuhan menunjukkan bagaimana di dalam kekekalan itu sungguh ada. Your loved ones akan kita temui lagi. Dan pada saat itu berbicara tentang kepergiannya ke Yerusalem. Tidak untuk sebagai turis, tapi akan mencapai purpose, menyerahkan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Dan kemudian Petrus mengucapkan kata-kata yang dia tidak pikir. Hati-hati saudaraku. Ya, kita tahu Petrus enggak belajar ya. Karena beberapa saat sebelumnya di Kaisarea Filipi dia ditegur Yesus. Karena dia melarang Yesus untuk berkata bahwa dia akan diserahkan kepada orang-orang tidak percaya. Dan kemudian dibunuh. Sekali-kali tidak terjadi padamu. Karena itu saudaraku dalam hadirat Tuhan lebih baik kita diam saja ya. Karena kalau tidak ada daripada Tuhan lebih baik kita diamlah. Dan apa yang terjadi? Awan kemuliaan itu datang. Saudaraku, seringkali Tuhan menyatakan dirinya dalam awan kemuliaan yang kita sebut Shekinah. Shekinah glory, kemuliaan Shekinah, kemuliaan kehadiran Tuhan. A haze of brilliancy, kegemilangan daripada Tuhan. Tuhan yang mulia menyatakan diri dengan hadiratnya. Dan satu mereka sedang ketakutan. Dan suara itu datang. Inilah putraku yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan. Terjemahan lain berkata, my whole favor rests upon him. Dan melalui Kristus, saya juga mengalami, saudara juga mengalami favor upon favor upon favor. Tetapi dia kemudian berkata, dengarkanlah dia. Mazmur pasal 2 ayat 7 dan banyak firman mengatakan, dengarkanlah dia. Saudaraku, mau hidup berkemenangan, dengarkanlah dia. Saudara, live by the word of the king. Ya, bukan cuma live by the book. Bukan saja sesuai Alkitab, tapi juga rema daripada Tuhan. Setiap pagi, tujuan kita berdoa buat apa sih? Mau mendengarkan suara daripada Tuhan. Dan hari ini saya ingatkan, suara itu datang kedua kalinya. Langsung from heaven, from the Father. Ya, this is my beloved son. Kita diberkati oleh karena Yesus. Karena itu bagaimana mengalami kemuliaan itu. Dengarkanlah dia. Saya mendengar suara Tuhan. Pergi ke Pulau Bali. Saya bilang, yes Lord. Sebab kita tidak bisa berkata no Lord. Kita adalah miliknya. God bless you. Dan saat itu favor upon favor, kindness, goodness of God. I live in the goodness of God. God bless you, warga kerajaan.
Shalom, shalom, haleluya. Apa kabar? Saya percaya kita semua sehat dan diberkati Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah online kita, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan informasi yang terupdate tentang gereja kita. Puji Tuhan, gereja kita sudah terregister atau terdaftar di aplikasi Peduli Lindungi. Setelah kita daftar di bulan yang lalu, maka minggu ini kita sudah terdaftar resmi sebagai gereja yang terdaftar di Peduli Lindungi, Bapak Ibu. Jadi, bagi Bapak Ibu yang ibadah secara onsite di RCC Novotel, harus mendownload aplikasi Peduli Lindungi di handphone masing-masing. Nah, bagaimana cara mendownload aplikasi Peduli Lindungi? Ikuti petunjuk berikut ini. Shalom. Demi memutus penyebaran COVID-19 di Balikpapan, GBI Rock mulai memberlakukan aplikasi Peduli Lindungi bagi jemaat yang akan beribadah di Rock Community Center atau RCC. Berikut cara mengakses aplikasi Peduli Lindungi. Silakan download terlebih dulu aplikasi Peduli Lindungi di iOS atau Play Store di smartphone Anda. Buka aplikasi Peduli Lindungi lewat smartphone Anda dan pastikan fitur GPS sudah diaktifkan. Isi nama lengkap dan nomor handphone Anda pada kolom yang tersedia. Selanjutnya Anda akan menerima kode OTP yang dikirim melalui SMS. Hal ini juga dapat dilakukan dengan mengisi alamat email. Kode OTP akan dikirim melalui alamat email Anda. Setelah selesai membuat akun, Anda akan melihat halaman utama atau beranda. Kemudian untuk scan barcode, Anda bisa membuka aplikasi Peduli Lindungi, lalu pilih opsi scan QR Code. Kemudian scan barcode yang ada di pintu masuk RCC dan tunjukkan hasilnya pada penerima tamu atau usher. Demikian tahapan-tahapan untuk mengakses aplikasi Peduli Lindungi. Stay safe, healthy, and happy. God bless you all. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu datang ke RCC untuk ibadah secara onsite, Bapak Ibu masuk ke dalam RCC, akan ketemu dengan termogan ya. Setelah Bapak Ibu termogan, suhu badannya, nanti setelah itu ada di atas meja QR Code. Nah, Bapak Ibu scan QR Code-nya melalui aplikasi Peduli Lindungi yang ada di handphone Bapak Ibu. Setelah itu, Bapak Ibu menunjukkan hasil scan QR Code-nya kepada usher yang berjaga atau bertugas di pintu masuk. Kemudian Bapak Ibu setelah ibadah onsite selesai, Bapak Ibu juga harus men-scan QR Code untuk check out. Karena kalau Bapak Ibu tidak men-scan check out, berarti Bapak Ibu terdata terus ada di RCC Novotel. Ya, jadi jangan lupa waktu masuk check-in, scan QR Code untuk masuk ke RCC. Kemudian pada waktu ibadah selesai, Bapak Ibu juga harus men-scan QR Code untuk check out. Oke, kita akan segera mulai ibadah online kita pada pagi hari ini. Ingat, kita sedang beribadah. Tuhan, Sang Raja, hadir bersama kita di rumah kita masing-masing. Miliki sikap hati yang respect pada Dia, Sang Raja. Dan mari sama-sama kita menyembah Dia dengan hati yang tertuju padanya. Tuhan Yesus berkati kita semua.
kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah gunung batu, perlindungan kami Tuhan, kota benteng yang tak akan goyah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus untuk kasih-Mu Tuhan. You are the world at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. So what could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus.
silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all name. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk kesempatan lagi kami bisa mendengarkan firman-Mu. Kami membuka hati kami untuk mengizinkan Engkau berbicara dalam kehidupan kami masing-masing. Dan Roh Kudus tolong kami untuk menerjemahkan lebih dalam lagi sesuai dengan kehendak-Mu pada kehidupan kami masing-masing, kepada siapapun yang mendengarkan firman-Mu saat ini. Kami sangat membuka hati, sangat haus, sangat ingin untuk diarahkan oleh firman-Mu Tuhan. Sebab itu kami membuka hati kami untuk mengizinkan Engkau berbicara buat kami, pakai hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Amin, amin, amin. Ya, saudara dikasih Tuhan, sekarang kita masuk dalam sebuah topik yang baru setelah kita belajar rangkaian pelajaran tentang pertemanan dan pergaulan 3 minggu berturut-turut. Maka sekarang kita belajar tentang kedalaman. Saya merenungkan bahwa memang saat ini kalau ada sebuah kebutuhan yang mendesak bagi kekristenan kita atau keimanan kita, maka hal itu adalah kedalaman. Judul kita adalah Go Deeper, lebih dalam lagi. Kolose 2:6 bilang begini, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita.
Karena itu, karena kita telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh, haleluya, dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. 8, sama-sama bersuara kita baca. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Kenapa penting kita harus memulai tema baru ini? Karena saat ini, saat yang spesial, di masa yang spesial, masa pandemi ini, saya kok melihat bahwa kesempatan ini menjadi waktu yang baik untuk kita memacu diri kita dalam kekristenan kita, dalam iman kita, untuk masuk lebih dalam lagi di dalam iman kita, di dalam pengenalan kita akan Kristus. Dalam bahasa dari Kolose 2 ini, berakar di dalam Dia. Bukan saja karena kita mengerti filosofinya bahwa orang yang berakar adalah orang yang tetap kuat, tapi rupanya ada hal lain yang bisa menolong kita untuk menghadapi situasi yang serba luar biasa saat-saat ini. Maksud saya luar biasa itu begini. Kehidupan sekarang, pembelajaran, bisnis, beribadah, semua aspek dalam hidup di masa pandemi ini banyak mengalami perubahan-perubahan yang total, yang kita nggak pikir sebelumnya atau yang kita anggap tabu sebelumnya sekarang terjadi gitu. Jadi dengan kata lain, ada cara-cara baru, ada hal-hal baru yang muncul yang di luar dugaan kita, yang sebenarnya cara-cara tersebut di masa lalu sebelum pandemi adalah cara-cara yang kita masih anggap tabu, nggak biasa, aneh kadang-kadang. Tapi sekarang menjadi sesuatu yang lumrah gitu ya. Ya sebut saja cara kita beribadah online begini kan. Dan cara berbisnis secara e-commerce, cara bertransaksi dan lain-lain. Cara wisuda dan lain-lain. Jadi maksudnya, apa hubungan dengan kita harus lebih masuk dalam kedalaman iman, dalam hidup yang berakar kepada Kristus. Karena memang hanya dengan cara demikianlah kita kemudian akan bisa menjadi terang bagi dunia ini, bercahaya bagi dunia ini. Di dalam panggilan kita masing-masing, dalam profesi kita masing-masing, apapun profesi kita, mulai dari yang sekolah, mahasiswa sampai profesional, karyawan, atau mungkin saudara merasa hanya ibu rumah tangga saja, atau orang yang mungkin ada pikir biasa saja dalam pekerjaan saudara. Nah, ada hal-hal baru yang Tuhan mau singkapkan, cara-cara baru yang Tuhan mau singkapkan, yang cara baru itu, hal-hal baru itu hanya bisa kita temui ketika kita ada dalam sebuah situasi yang intim, yang dalam, yang bukan biasa-biasa maksudnya. Yang berakar kuat. Sehingga Alkitab bilang tadi, untuk kita tidak ditawan oleh filsafat yang kosong, oleh banyak paham, banyak masukan, banyak filosofi-filosofi yang kita baca yang kelihatannya bagus, tapi bukan ide dari Tuhan. Bukan menurut Kristus, kata ayat tadi, kata firman Tuhan tadi. Tidak menurut pada Kristus, tapi sounds good, kedengarannya bagus. Karena kita dalam kedalaman, tidak berakar, tidak masuk lebih lagi di dalam keimanan kita, dalam pengenalan kita akan Tuhan. Maka dengan demikian kita mudah untuk terombang-ambing dan ditawan oleh banyak ide-ide yang lain, sudah dikasih Tuhan. Dan kemudian kita akhirnya tidak berbeda dengan cara-cara dunia. Yang tidak membuat kita lebih bercahaya, bersinar,
untuk menyatakan Kristus dalam kehidupan kita. Ketika saya merenungkan tema ini, dan ketika saya mendengar minggu lalu Pak Roni mengajar tentang jangkar kehidupan di Ibrani 6 ayat 19, saya kemudian merasa ini menjadi momentum dan diteguhkan untuk yang ngajar tentang kedalaman bersama Kristus ini. Go deeper. Minggu lalu Pak Roni ngajar di Ibrani 6 ayat 19, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ibrani 6 ayat 20 bilang di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi minggu lalu Pak Roni mengajar bagaimana pengharapan itu ibarat jangkar. Sauh yang kokoh, yang tersangkut pada batu karang, pada Kristus. Jadi ini yang saya buat ilustrasinya. Saya bikin gambaran begini. Jadi kalau pengharapan itu adalah seperti jangkar, dia nyangkut di batu karang, di mana batu karang selalu digambarkan juga rock adalah Kristus. Maka dengan demikian kita tidak mudah diombang-ambingkan karena tersangkut secara kokoh di batu karang itu. Nah, itu dia. Itu yang kita belajar minggu lalu. Dan waktu saya komsel kakak minggu ini, saya kemudian mendapatkan pengertian ketika berdiskusi di komsel saya, kakak mandiri. Bahwa jangkar ini untuk dia tersangkut di batu karang, dia perlu masuk ke dalam air. Dia perlu ada dalam sebuah kedalaman tertentu. Menemukan batu karang dalam laut sampai dia tersangkut di batu itu. Dan kemudian perahu menjadi tidak mudah diombang-ambingkan atau hanyut gitu ya. Nah, saya kemudian berpikir, yes, itulah kedalaman, go deeper, berakar. Dan itulah yang kita mau coba belajar untuk kita hidupi di masa-masa seperti ini. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 bilang begini. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Sama-sama lebih keras ini. Tetapi, ayo bersuara. Baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Hal itu memang telah kamu turuti. Apa itu? Untuk hidup berkenan, sesuai dengan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan. Alkitab bilang di ayat ini, telah kamu turuti, tapi, nah di tapi ini kita masuk dalam tema ini, go deeper. Apa itu? Baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Go deeper, jangan biasa-biasa, lebih bersungguh-sungguh lagi. Itu yang dimaksud dengan kedalaman, go deeper, masuk lebih dalam lagi, tersangkut pada batu karang. Anda tidak akan menemukan batu karang itu kalau tidak pada sebuah kedalaman tertentu. Karena batu karang pasti ada di bawah, di dasar gitu dikasih Tuhan. Dan di sanalah kita mau tersangkut kepada Kristus sehingga kita tidak mudah terombang-ambingkan. Jadi inilah ide dari pelajaran kita sekarang. Bahwa kita jangan jadi Kristen yang biasa-biasa, mediocre, nurut iya, nggak nurut iya. Biasa-biasa, saudara dikasih Tuhan. Sudah nggak bisa. Situasi hari ini menuntut kita untuk go deeper. Ada dalam sebuah kedalaman, berakar, bersungguh-sungguh lagi, kata Alkitab. Nah, saya cuma mau mengingatkan kita semua bahwa untuk sebuah pencapaian tidak mungkin tanpa kesungguh-sungguhan. Tidak mungkin tanpa kesungguh-sungguhan. Hanya dengan bersungguh-sungguh, maka pencapaian tertentu bisa kita peroleh. Demikian juga dalam hal iman kita. Demikian juga dalam peran kita sebagai perwakilan kerajaan Kristus di muka bumi ini. Kita tidak akan mungkin bercahaya, tidak akan mungkin berbeda
kalau tidak dalam sebuah kedalaman bersama Kristus, kalau tidak dengan berakar dalam Kristus, atau kalau tidak dengan bersungguh-sungguh lagi. Orang yang tidak sungguh-sungguh dalam segala aspek hidup, hidupnya biasa-biasa saja. Sekarang zamannya PON Papua. Lihat orang yang bertanding. Waktu mereka mempersiapkan diri, bayangkan ya. Bayangkan, Anda yang punya pengalaman itu Anda pasti tahu. Latihannya, fisiknya, kecepatan atau speednya, skillnya. Dilatih karena ini champion ketemu champion. Ya, winner ketemu winner untuk menjadi champion, kayak gitu ya. Jadi jago-jago dari segala provinsi akan bertemu untuk menjadi champion. Jadi tidak sembarang. Saudara, kehidupan di dunia ini sama seriusnya sebenarnya. Situasi pandemi hari ini hanya menuntut kekristenan dengan kualitas yang dalam, yang berakar, yang bersungguh-sungguh. Sehingga kita bilang tadi kan, tetap di dalam Dia, tidak hanyut. Tidak hanyut dalam iman, tidak berkompromi. Nah, dari situlah kemudian kita akan tampil bercahaya. Oke, saya selesai dengan menunjukkan 3 urgensi, 3 hal yang mendesak kenapa kita perlu go deeper. Lebih dalam lagi, masuk dalam sebuah kedalaman, berakar atau bersungguh-sungguh. Yang pertama adalah karena kita akan melakukan cara Tuhan. Katakan sama-sama, karena cara Tuhan. Karena cara Tuhan. Yesaya 55 ayat 8 bilang begini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9 lebih keras, ayo bantu saya sama-sama bersuara di tempat masing-masing. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Lihat itu, jadi urgensi pertama, karena cara Tuhan, jalan-jalan Tuhan, itu beda dengan cara kita atau jalan-jalan kita. Bahkan di ayat ini dibilang, bedanya itu seperti tingginya langit dan bumi. Demikianlah tingginya cara Tuhan dengan cara kita, rencana Tuhan dengan rencana kita. Kecuali saudara memutuskan tidak peduli dengan cara Tuhan atau rencana Tuhan, ya sudah selesai pembicaraan ini. Tapi bila Anda peduli dengan jalan-jalan Tuhan, dengan rencana Tuhan dalam hidup saudara, maka go deeper. Tidak bisa kita ada dalam rencana Tuhan, jalan-jalan Tuhan, kalau kita tidak pada kedalaman bersama dengan Tuhan. Kalau kita tidak berakar dalam Tuhan, kalau kita tidak bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena jalan Tuhan dengan jalan kita tinggi langit bumi. Rencana Tuhan sama rencana kita langit bumi jaraknya. Saya khawatir kita ternyata sedang menjalankan cara kita saja, rencana kita saja, dan bukan cara Tuhan dan rencana Tuhan. Kenyataannya hari-hari ini, Tuhan saya percaya mau menunjukkan kemuliaannya di tengah-tengah situasi sulit hari-hari ini. Lewat kita perwakilan kerajaan Kristus dengan cara Tuhan. Tapi untuk masuk dalam cara-cara Tuhan, kita perlu, Alkitab bilang tadi, lebih bersungguh-sungguh lagi. Kita perlu berakar, tersangkut pada batu karang itu, pada sebuah kedalaman bersama dengan Kristus. Jadi saya mau menghimbau, sudah dikasih Tuhan, sekaligus menegur kita semua, jangan jadi Kristen yang tidak bersungguh-sungguh. Jangan jadi Kristen yang tidak pada sebuah kedalaman. Jangan, ngambang itu tidak bagus, sudah dikasih Tuhan. Namanya juga ngambang. Nggak jelas itu kehidupan. Mediocre, sudah dikasih Tuhan. Kristen iya, pelayanan iya, tapi iman tergantung. Cara-caranya tergantung. Kemarin tim pembangunan rapat singkat minta arahan Pak Roni sebagai penatua kita dan Bapak Rohani kita. Pak Roni bilang begini untuk pembangunan Rock Home. Dia bilang, kita mau lihat cara Tuhan. Sehingga nanti setiap kali orang lewat di kilo 5, saya suka ini Pak Roni bilang,
mereka akan melihat gereja kita, rumah rohani kita, dan berkata, tanda ajaib. Haleluya. Wah, itu membuat saya, wow, Tuhan terima kasih. Kalau orang lewat, tanda ajaib. Orang akan bilang itu gereja tanda ajaib. Kenapa? Dibangunnya di masa pandemi. Dan dibangunnya dengan cara yang luar biasa. So dikasih Tuhan, saya punya iman dalam pembangunan ini. Saya mau lihat Tuhan, nggak ada hutang, so dikasih Tuhan. Nggak ada stres di situ. Saya mau mengajak kepada tim pembangunan kemarin dalam rapat, saya bilang, mari kita mau lihat Tuhan. Kalau memang toh harus berhenti karena memang nggak ada material, kita berhenti. Jangan sampai kita tidak sejahtera. Kita nodong-nodong satu dengan yang lain. Saya berdoa biar Tuhan yang menggerakkan. Hati Tuhan ditaruh pada kita semua untuk melihat, makanya saya beri nama home. Home, rumah kita, rock home. Sebenarnya home ada akronimnya ya. House of my ecclesia. Rumah bagi eklesiaku, kata Tuhan. Dan kita semua akan disebut sebagai eklesia. Jadi itu rumahnya eklesia. Rumahnya kita, warga kerajaan Kristus. Home. So dikasih Tuhan, saya berdoa pembangunan ini pakai cara Tuhan. Cuma cara Tuhan beda dengan cara kita. Gapnya itu langit bumi, kata Alkitab bilang. Gapnya langit bumi. Orang bilang bagaimana mungkin tidak berhutang? Bisa kalau pakai cara Tuhan. Bahkan tidak ditalangi, jadi sama aja berhutang kalau ditalangi. Kalau masih punya iman seperti itu, bisa kalau pakai cara Tuhan. Bahkan tidak perlu nodong jemaat untuk janji iman kalau perlu. Komitmen lebih bagus. Misalnya kita nanti, Anda akan difasilitasi dalam bentuk bor pile. Satu bor pile misalnya 10-15 juta. Saudara berdoa biar Tuhan yang menggerakkan kita. Kan gitu dikasih Tuhan. Kita butuh overall 280-an titik bor pile. Dan untuk memulai di tahap pertama sekitar hanya 100 titik. Berarti 100 bor pile. Kali satu bor pile 10-15 juta. Dikasih Tuhan. Nah, ini tahap pertama. Saya mau lihat Tuhan di sini. Sebab yang membangun Tuhan, kita yang mengerjakannya. Tagline dari tim pembangunan adalah kami biasa ditolong Tuhan, hashtag. Ya, kita mau lihat ini, saudara kasih Tuhan ya. Biar laut terbelah dua, amin. Pakai cara Tuhan. Bagaimana cara Tuhan? Yang jelas cara Tuhan tidak berhutang. Yang jelas cara Tuhan adalah beda langit dan bumi. Makanya saya menyatakan diri bahwa saya adalah panglima doa dari tim pendoa pembangunan Rock Home di gereja ini. Jadi saya yang memimpin langsung pasukan doa. Sekaligus kesempatan ini saya mau rekrut saudara yang mau berdoa bersama saya yang pimpin langsung. Setiap minggu kita akan berdoa dalam doa syafaat. Tentunya tidak hanya doa Rock Home saja, tapi doa syafaat untuk yang lain. Tapi ini tim pendoa namanya tim doa Rock Home, kasih nama gitu sekalian gitu ya. Nah, saya akan memimpin langsung. Nanti saya akan mencoba mengatur teknisnya seperti apa. Yang jelas kita mungkin akan buat secara hybrid, on-site dan online. Jadi yang di on-site itu di-online-kan. Rencananya begitu secara Zoom. Jadi yang tidak bisa datang di Novotel, ya Anda bisa berdoa bersama saya lewat Zoom secara langsung. Tapi yang bisa datang ke gereja, datang berdoa bersama dengan saya akan memimpin pasukan doa untuk go deeper. Tujuannya bukan ngatur Tuhan, pasukan doa ini, enggak. Tujuannya untuk mau dengar Tuhan. Bagaimana cara Tuhan? Harus melakukan apa? Apa tuntunan Tuhan? Untuk pembangunan rumah rohani kita bersama ini. Kita mau dengar cara Tuhan, karena cara Tuhan beda langit bumi dengan cara kita. Jadi saya mengajak semua jemaat, keluarga besar Rock Balikpapan dan tim pembangunan kalem, ya kalem. Tidak ada yang mendesak kita, tidak ada yang memburu kita. Walaupun kelihatannya tim pembangunan cukup cepat bergerak, tapi saya selalu ingatkan mereka, nggak ada yang ngejar, nggak ada yang ngeburu kita, nggak ada. Jadi kalem saja. Kita harus hati-hati dengan kontur, ada banyak skenario untuk kita mengatur supaya tidak terjadi pergeseran tanah. Walaupun potensi itu cukup kecil di dalam survei-survei sebelumnya, tapi kita tidak mau menganggap remeh. Kita mau jaga semua proses ini lebih aman lagi. Dikasih Tuhan, bisnis saudara, profesi saudara, cara Tuhan akan ditunjukin. Dan saya mau ingatin ya, cara Tuhan itu unusual.
cara yang tidak biasa, di luar pikiran kita. Jangan-jangan cara Tuhan sudah diberikan, tapi karena kita tidak go deeper, tidak berakar, tidak bersungguh-sungguh, maka kita tidak melihat cara Tuhan. Makanya sekarang kita masuk kepada urgensi yang kedua. Urgensi yang kedua adalah kedalaman itu melatih kepekaan. Itu dia. Kedalaman melatih kepekaan, khususnya kepekaan mendengar Tuhan. Mendengar kehendak Tuhan, mendengar hati Tuhan, mendengar cara Tuhan, mendengar rancangan Tuhan. Kedalaman melatih kita, kedalaman dalam iman, lebih bersungguh-sungguh, berakar. Di dalamnya meliputi apa? Kehidupan doa harus sungguh-sungguh, baca firman harus sungguh-sungguh, tentunya dengan melakukan firman, lebih sungguh-sungguh, beribadah lebih sungguh-sungguh. Melakukan firman itu ya, saudara dikasih Tuhan bicara soal gaya hidup kita sesuai firman, harus lebih sungguh-sungguh. Stop tipu-tipu, saudara dikasih Tuhan. Stop porno-porno, saudara dikasih Tuhan. Mari saudara dikasih Tuhan, lebih bersungguh-sungguh lagi. Terserah saudara kalau saudara tertawa mendengarkan kebenaran ini, tapi saya menegur saudara yang menyatakan diri Kristen, tapi hidupnya ngambang. Tidak bersungguh-sungguh, tidak go deeper, tidak berakar. Saudara dikasih Tuhan, maka nggak heran hidup kita itu mudah hanyut, terombang-ambing. Mana yang terombang-ambing? Yang tersangkut pada batu karang atau yang ngambang? Ngambang itu yang terombang-ambing, bahkan hanyut. Dan orang Kristen banyak yang hanyut, terombang-ambing, nggak tentu hidupnya. Kenapa? Dia mudah dipengaruhi oleh filosofi duniawi, sudah dikasih Tuhan, hoak-hoak, oleh banyak ide-ide yang kelihatannya baik, nasihat-nasihat yang kelihatannya padahal tidak menurut Kristus, kata 1 Tesalonika tadi. Saya dikasih Tuhan, kedalaman melatih kepekaan kita. Yeremia 3:3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Cry out, go deeper, berseru, berteriak, sungguh-sungguh berdoanya, kata Tuhan. Maka aku akan jawab engkau dan akan kasih tahu hal-hal besar yang kamu tidak paham. Unusual. Strategi-strategi yang aneh. Tapi aku akan kasih tahu yang kamu tidak ketahui sebelumnya. Itu kan kita bilang. Cara Tuhan tuh langit bumi. Nah cara itu yang Tuhan mau kasih tahu. Tapi kalau Anda tidak go deeper, jangan-jangan Tuhan kasih tahu pun kita menolak. Karena kita nggak peka. Kita nggak tahu itu cara Tuhan yang sedang ditunjukin buat kita. Saya ngajak ya keluarga rohaniku, go deeper lah. Lebih dalam lagi cari Tuhan. Berdoa lebih sungguh-sungguh lagi. Mau puasa-puasa tapi bukan ngatur Tuhan. Tujuannya adalah untuk mendengar Tuhan, melatih kepekaan kita. Kedalaman melatih kepekaan, saudara dikasih Tuhan. Tidak bisa peka kalau tidak sungguh-sungguh. Nah itu dia. Ulangan 13 ayat 4 bilang begini, Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut, tersangkut. Jangkar pada batu karang. Harus kamu ikuti. Harus, banyak harus ini. Harus takut akan Dia. Harus berpegang padanya. Harus berbakti, berpaut. 1, 2, 3, 4, 5 harus di ayat ini saudara. Kata harus menunjukkan apa sih? Kesungguhan. Kata harus menunjukkan apa? Go deeper, lebih dalam lagi. Saudara dikasih Tuhan. Jangan biasa-biasa dalam keimanan saudara. Jangan. Taruhannya hidup saudara sendiri kok. Haleluya. Itu profesi Anda. Itu bisnis Anda. Itu masa depan Anda. Itu rumah tangga saudara. Kalau Anda tidak go deeper, ngambang. Mudah terombang-ambing, bahkan hanyut. Saudara dikasih Tuhan. Tapi kalau kita tersangkut pada batu karang, pada kedalaman tertentu, kita tidak akan tergoncangkan. Kita akan tetap dalam Dia, bahkan kita akan mendengar suara Tuhan. Sesuatu yang kamu tidak ketahui, sesuatu yang kamu tidak pahami, kata firman Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga adalah, selain urgensi yang pertama, kita harus mendengar cara Tuhan yang beda langit bumi dengan cara kita. Yang kedua itu melatih kepekaan waktu kita dalam kedalaman. Yang ketiga, kedalaman memberi kendali pada Tuhan. More of Jesus, less of me.
semakin masuk ke dalam, akunya hilang, Kristus yang nyata. Luar biasa. Dalam Yeskel 47 ada ilustrasi tentang bait suci, di mana di situ ada penglihatan. Di bait suci mengalir aliran air menuju ke timur. Ayat 2, lalu diiringinya aku keluar mulai pintu gerbang utara, di bawahnya berkeliling dari luar. Dia bicara terus. Sedang orang itu, ayat 3, pergi ke arah timur memegang tali pengukur di tangannya yang mengukur 1000 hasta, menyuruh aku masuk ke dalam air itu, maka dalamnya sampai pergelangan kaki, terus sekarang sudah sampai ke lutut. Ayat 4, kemudian mengukur lagi, menyuruh aku ketiga kalinya sehingga sudah sampai ke pinggang. Ayat 5, sekali lagi yang mengukur 1000 hasta lagi, air sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi. Nah, ini ilustrasi tentang gereja, tentang kita, saudara dikasih Tuhan. Ketika kita masuk lebih dalam lagi, sampai lutut, sampai pinggang, sampai kita tenggelam dalam sungai itu, dalam kedalaman itu, maka kita tidak bisa mengendalikan diri kita lagi. Betul dong? Ya, makanya ada orang yang dikatakan hanyut, tenggelam. Kenapa? Di bawah air. Nah, kalau itu bicara soal pergerakan Tuhan, apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita, maka dalam sebuah kedalaman, kitanya hilang kendali karena sudah dikendalikan oleh air, oleh Tuhan itu sendiri. Maka saya sebut tadi bahwa semakin masuk dalam sebuah kedalaman, semakin hilang akunya dan semakin nyata Yesusnya. Semakin hilang kendali kita, semakin besar kendali Tuhan. Jadi orang yang ada dalam sebuah kedalaman, hidupnya akan more of Jesus, less of me. Akunya hilang kendali, Tuhan yang mengendalikan. Dan sudah nggak ada hidup yang lebih indah, lebih bahagia ketika hidup kita sepenuhnya dikendalikan oleh Tuhan. Sejujurnya saya mendapati banyak orang menyusahkan dirinya justru karena kendali dia yang pegang. Dengan kata lain, orang dengan kendali ada di tangan dia, dia sendiri yang menyusahkan hidupnya. Karena sok tahu, kasih Tuhan ya. Coba kendalinya serahkan kepada Tuhan. Dan kita hanya surrender all pada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Karena dia tahu masa depan kita. Wow, kasih Tuhan. Modalnya percaya pada Tuhan. Saya tahu tidak mudah, tapi waktu kita belajar melatih diri untuk masuk dalam sebuah kedalaman di mana kitanya semakin hilang dan Tuhan yang mengendalikan kita tidak perlu takut karena kita percaya rancangan Tuhan adalah rancangan bukan kecelakaan tapi damai sejahtera. Jadi yang ketiga urgensi adalah dengan kedalaman tertentu maka kita memberi kendali pada Tuhan. Dan semakin dalam kita semakin hilang kendali pada diri kita. Karena Tuhan yang mengendalikan diri kita. Semakin dalam lutut sampai air semuanya kita kehilangan kendali. Air yang mengendalikan itu. Bicara apa? Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita. Wow, di situ kita percaya bahwa Tuhan membawa kita pada kehidupan yang tentunya lebih berkemenangan bersama dengan Tuhan. So dikasih Tuhan, Yeskel 36 ayat 26 bilang begini, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Lihat itu, Tuhan memberikan kita hati yang baru, hati yang taat. Batin kita diperbaharui oleh Tuhan. Ayat terakhir, Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya. Ini bicara apa? Meneliti, bertekun sungguh-sungguh. Bicara kedalaman, bicara go deeper. Bicara berakar. Alkitab bilang apa? Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. So dikasih Tuhan, ternyata dengan kita lebih dalam bersama dengan Tuhan, lebih bersungguh-sungguh, lebih berakar, tidak setengah-setengah, dikasih Tuhan, justru yang bahagia adalah kita sendiri. Oleh perbuatannya, oleh perbuatan kita. Dalam hal apa? Kedalaman itu, kesungguhan itu, berakar. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya.
Sudah mau berbahagia? Go deeper, lebih dalam bersama Tuhan. Di situ kepekaanmu dilatih dan kamu mulai melihat, wah ini cara Tuhan nih, wah ini cara Tuhan nih, wah ini cara Tuhan nih. Bagaimana mungkin membangun sebuah gedung yang tidak kecil, rock home, tidak kecil saudara ya. Dia punya dimensi itu 35 kali 70 kurang lebih, tanah kita hampir 90 kurang lebih. Buildingnya saja itu 7.000 lebih, kurang lebih meter persegi. Cukup besar. Terus kita membangun sampai sekarang tidak menggunakan kontraktor. Kontraktornya di dalam kita sendiri, alias kita yang bangun sendiri. Dengan gedung yang tidak kecil, yang besar seperti itu unusual sebenarnya. Bagaimana mungkin kata orang? Tapi bagi Tuhan mungkin. Tuhan membangkitkan keluarga rohani yang skill, yang punya hati mengabdi untuk membangun, yang setiap hari ke Tanah Rock saya sampai kagum dan bersuka cita. Saya dikasih Tuhan, benar-benar mereka mengambil tanggung jawab, mereka ngawasi pekerjaan supaya tidak ada kehilangan waktu kerja, tidak kehilangan material. Benar-benar saudara kita di lapangan menjaga benar setiap jengkal rupiah dari keuangan gereja, saudara dikasih Tuhan, yang Tuhan titipkan dalam pembangunan ini. Benar-benar dipertanggungjawabkan, materialnya diadu semuanya, penawaran-penawaran, alat-alat yang akan bangun. Wih, kadang-kadang saya lihat di meeting itu luar biasa, bagaimana menyaring yang terbaik dengan spesifikasi kualitas terbaik tapi harga yang bagus gitu, saudara dikasih Tuhan. Wow, saudara dikasih Tuhan, cara Tuhan akan dilanjutkan dalam pembangunan ini, cara Tuhan. Saya berdoa pembangunan akan sukacita, tidak ada stresnya, dan tidak ada hutangnya, saudara dikasih Tuhan, dan tepat waktu. Amin, amin, amin. Kok bisa Pak? Tanda ajaib, cara Tuhan yang akan kita lakukan. Saudara dikasih Tuhan, selamat bertumbuh, selamat menang di masa pandemi ini. Tetaplah teguh di dalam Dia, go deeper lebih dalam lagi, jangan biasa-biasa. Berakarlah, saudara dikasih Tuhan, dan kita bilang tadi, lebih bersungguh-sungguh, meneliti, bertekun, sehingga kita berbahagia oleh hal itu. Saudara dikasih Tuhan, saya selesai dengan pelajaran sekarang, dan tentunya go deeper menjadi sebuah serial di minggu-minggu berikutnya. Kita akan terus membahas tema-tema ini. Dan biasanya di awal dari sebuah tema ya sifatnya seperti ini pengajarannya. Nanti kita akan membahas secara praktis nanti ya di minggu-minggu berikut. Bagaimana go deeper secara praktis supaya langsung bisa dipraktekkan. Tapi sekarang kita belajar dulu dia punya prinsip-prinsip. Haleluya. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, kami baru saja selesai meeting tim pembangunan Rock Home. Puji Tuhan, progres, jalan terus. Nah, kita akan menyampaikan progres dalam minggu ini di lokasi pembangunan Rock Home. Nah, Pak Rudi, di samping saya ini ada Pak Rudi. Pak Rudi gimana progres minggu ini, Pak Rudi? Oke. Saya mau sampaikan ke Bapak Ibu kalau progres minggu ini kita agak sedikit melambat karena kondisi hujan. Karena beberapa hal kita juga harus bikinkan pekerjaan ini aman. Jadi tidak akan ada pergeseran, makanya karena posisi hujan kita pekerjaan agak sedikit melambat. Tapi pekerjaan untuk pagar kita sudah keliling, sekarang sudah di belakang sudah mulai pagar, kemudian pembuatan direct kit. Direct kit ya. Ya, direct kit besok sudah mulai didirikan direct kit. Harapannya sih minggu depan kita sudah bisa enak ngobrol direct kit, langsung ngomong di lokasi gitu. Haleluya. Oke, jadi pagar sudah mulai mengelilingi lokasi tanah kita supaya tanah kita atau proyek di tanah kita aman. Ya, kemudian direct kit untuk kita berkantor di sana, untuk taruh barang-barang yang
perlu disimpan di sana juga aman, sedang berjalan. Oke, kita doakan supaya semua berjalan dengan lancar ya. Oke, Pak Piu, Ya, kita kan tahu bahwa lokasi kita kan sudah disisir ya, betul, di clearing. clearing. Dengan clearing, ya. Nah, itu sudah tidak ada pohon, tidak ada apa-apa. Bagaimana dengan kecemasan kita tentang kalau ada hujan terus longsor itu gimana, Pak? Ya, jadi kita sudah melihat kondisi di lapangan dan beberapa hari ini memang sudah ada hujan yang lumayan, beberapa hari ini lumayan banyak curah hujannya. Yes. Dan yang kita khawatirkan tadinya longsor itu kita bisa untuk mengefisienkan budget kita. Kalau kita dengan penanganan longsor mungkin terlalu mahal biayanya. Tapi kita melakukan penanganan sederhana, yaitu dengan menutup tanah-tanah yang daerah rawan gelincir tanah, kita mungkin bisa tutup dengan terpal untuk menjaga sementara untuk pergerakan tanahnya, untuk pergeseran tanah di bawah. Makanya untuk antisipasi tersebut, mungkin kita pengadaan terpal itu perlu kita atasi dengan terpal tadi, kita tutup permukaan tanah untuk mengurangi pergeseran tanah tersebut. Sementara yang bisa kita sampaikan untuk mengatasi longsornya di situ. Ya. Sesuai pengalaman Pak Piu sebagai pengawas pengawas konstruksi ya. Iya. Dengan ditutup terpal tuh aman ya Pak ya tanah kita ya dari Karena pergeseran iya tanah. iya. Kalau penutupan dengan terpal itu memang sangat sederhana Ya. untuk mengatasi secara sementara. Kalau memang kita mau bersifat permanen, kita kan juga memang sudah melaksanakan untuk pekerjaan struktur gedung ini. Yes. Jadi penanganan itu juga mungkin bisa dengan borpel yang sudah akan kita laksanakan dalam waktu dekat ini. Siap. Mungkin seperti itu Pak Rudi untuk penanganan Siap. borpel. Ya. Oke Bapak Ibu, ini on progress, semua berjalan. Tapi memang agak melambat beberapa hari dalam minggu ini karena hujan tadi, situasi cuaca, situasi alam ya, tidak mendukung karena hujan dan cukup deras, jadi semua agak melambat. Tapi tetap jalan ya. Ya. Kerja harus Proses ya aman ya, jalan dan aman. Oke, proses selanjutnya adalah borpel, Pak Rudi ya. Borpel. Nah, Pak Rudi sebagai orang yang menghitung RAB kita tentang borpel itu, satu borpel itu Pak, itu biayanya berapa Pak? Oke Pak, kalau hasil hitungan, karena kita perlu kedalaman borpel kita ini antara 14 sampai 16 meter Ya. untuk mencapai tanah keras. Makanya kita buat rata-rata nih, kalau Ya. hitungan rata-rata kita perlu 15 meter. 15 meter untuk dalamnya. 15 Nah, meter, kalau ya. dirupiahkan nih Pak ya, kalau dirupiahkan satu titik borpel ya 10 juta. Ya, Oke. sekitar 10 juta. Jadi Bapak Ibu, untuk satu borpel itu biayanya 10 juta. Nah, yang kita butuhkan untuk pembangunan rock home ini untuk sementara beberapa titik, Pak? Nah, sesuai dengan planning dari pekerjaan konstruksi kita ini, sesuai dengan arahan Pak Piu juga dan pelaksana di lapangan, kita akan bangun sampai dengan kita bisa ibadah nanti di basement 4, basement 5, basement 4 Ya. itu nanti muncul teater, dan di si teater itu kita perlu 217 borpel. 217 titik borpel. Ya. Kita doakan supaya tercukupi. Amin. Amin ya. Memang cukup mahal, tapi saya percaya kita biasa ditolong Tuhan. Amin. Tuhan pasti tolong kita. Amin. Haleluya. Oke Bapak Ibu, demikian progres pembangunan kita. Minggu depan kita akan lanjut lagi dengan progres-progres yang lain. Kita berdoa supaya semua berjalan aman, lancar. Amin. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Shalom. Shalom. Mari kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami berjanji Tuhan, kami mau go deeper, lebih dalam lagi, berakar, tidak biasa-biasa, bersungguh-sungguh. Kami telah mengerti sekarang Tuhan, memang hanya orang yang bersungguh-sungguh yang mendapatkan hasil yang setimpal.
Dan kami percaya Tuhan, dengan kesungguhan itu membuat kami semakin mengenal Tuhan, semakin kehilangan atas kendali diri kami. Karena Tuhan yang mengambil alih kendali hidup kami. Dan kami belajar percaya pada Tuhan, karena Tuhan merancangkan yang baik buat kami. Terima kasih Tuhan, kami melatih diri kami untuk lebih peka lagi. Kami mau setia pada hal-hal yang fundamental, berdoa, membaca firman, berpuasa, memuji, menyembah Tuhan, melakukan firman, semuanya kami mau melakukan dengan sungguh-sungguh lagi Tuhan. Lebih dalam lagi, dalam sebuah kedalaman, sampai kami tersangkut pada batu karang, dan kami tidak mudah terombang-ambing apalagi hanyut. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom, sudah dikasih Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Saya percaya kita semua diberkati lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Tiba saatnya Bapak Ibu kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari sama-sama kita persiapkan roti dan anggur. Bangkit berdiri sama-sama. Saya ingatkan kembali bahwa di Rock Center tersedia paket-paket perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa datang ke Rock Center untuk mengambilnya setiap hari dari pukul 7 pagi sampai pukul 7 malam. Satu paket perjamuan kudus untuk satu orang selama 1 bulan. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Dan tiba saatnya kami akan masuk dalam perjamuan kudus, bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Roti dan anggur dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami gereja-Mu, kami eklesia, layak untuk menerima bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin Bapak Ibu. Sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita, dengarkan firman Tuhan. Pada malam sebelum Yesus diserahkan, dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, eklesia, bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan tubuh dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari makan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus ini, mengingatkan kita akan 3 hal. Yang pertama, aku, egoku, sudah disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia kita. Dan yang ketiga, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Sama-sama angkat cawan di tangan kanan. Kemudian ia mengambil cawan, mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, jemaat Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari minum dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Wow, haleluya. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dan kami percaya hidup kami semakin dipulihkan Tuhan. Menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk karya salib-Mu Tuhan Yesus. Sekarang kami angkat tangan untuk Indonesia. Kami speak blessing. Kami katakan shalom Indonesia. Indonesia pasti dipulihkan Tuhan. Baik dari pandemi COVID-19, bahkan perekonomiannya juga semakin bergairah. Meningkat perekonomiannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pak Jokowi sebagai presiden dan wakil presiden Pak Ma'ruf Amin terus diberikan hikmat, kesehatan, kekuatan. Sehingga senantiasa bisa bekerja untuk Indonesia semakin maju lagi Tuhan. Terima kasih para menteri, para kabinet kerja Tuhan. Semua yang bekerja sama dengan Pak Jokowi diberikan semangat yang sama untuk terus membangun Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih para aparat keamanan, TNI, Polri, bahkan para tenaga kesehatan yang hari-hari terus bekerja untuk menuntaskan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan juga melindungi, memberkati, memberikan mereka kesehatan ekstra dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Bapak, terima kasih pemerintahan di daerah juga. Para gubernur, para bupati, para wali kota, camat, semua juga punya semangat yang sama. Memulihkan Indonesia, memulihkan daerah mereka masing-masing dari pandemi COVID-19 dan juga memulihkan perekonomiannya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus kami berdoa untuk kota kami tercinta Balikpapan. Kami speak blessing. Shalom Balikpapan, shalom Balikpapan. Balikpapan pasti dipulihkan Tuhan. Pandemi COVID-19 segera berlalu, penularannya diputus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ekonominya mulai maju lagi Tuhan, mulai bergairah lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Warga Balikpapan semakin disiplin protokol kesehatan sehingga tidak terjadi penularan yang lain yang lebih tinggi lagi Tuhan. Penularannya diputus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, penuh dengan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekarang kami berdoa untuk gereja kami, Rock Balikpapan. Kami berdoa untuk Pak Herol sebagai gembala bersama istri dan anak-anaknya. Ada perlindungan khusus, ada hikmat yang Tuhan tambahkan bagi Pak Herol Tuhan. Supaya bisa menggembalakan jemaat-Mu menjadi serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seluruh pemimpin yang lain juga, para diaken, para pastor Tuhan. Para gembala-gembala kakak. Bahkan seluruh jemaat-Mu. Dari yang paling muda sampai yang paling senior. Kami semua terpelihara sempurna dalam kasih Kristus. Sehat dan diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada yang sakit, Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah mereka. Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami sekarang berdoa secara khusus untuk pembangunan Rock Home di Kilo 5 yang sedang berjalan hari-hari ini. Kami percaya kalau Tuhan sudah memulainya dan kami percaya Tuhan pasti menyelesaikannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa untuk tim pembangunan, mereka kompak, sama-sama bisa bersinergi untuk terus membangun Rock Home ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya apa yang kami butuhkan, Tuhan pasti sediakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, Rock Home terbangun oleh anugerah Tuhan. Karena kami biasa ditolong Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, 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 amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, Bapak Ibu, saya mau mengingatkan Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang mau mengembalikan perpuluhan, bisa melalui dua cara. Yang pertama, melalui QR Code yang akan tampil di layar TV kita, atau bisa langsung transfer ke rekening perpuluhan gereja kita yang ada di layar TV kita. Oke, kemudian Bapak Ibu juga kalau mau berpartisipasi membangun Rock Home, Bapak Ibu juga bisa transfer ke rekening Rock Home, atau bisa melalui QR Code yang akan tampil di layar TV kita. Oke, jadi ada QR Code, ada juga rekening, baik rekening perpuluhan maupun rekening Rock Home. Mari sama-sama kita angkat handphone kita, karena kita akan memberikan persembahan secara virtual melalui QR Code yang akan tampil di layar TV kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami percaya kami semua diberkati Tuhan. Dan sebagai ekspresi cinta kami kepadamu, kami akan memberikan persembahan syukur, perpuluhan, persembahan untuk pembangunan Rock Home. Semuanya kami memberi dengan sukacita karena kami sudah diberkati Tuhan. Persembahan kami adalah benih yang subur, kami tabur di tempat yang subur. Kerajaan-Mu diperluas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekarang gereja Tuhan, mari sama-sama angkat tangan kepada Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Aminkan dengan antusias setiap berkat yang datang kepada saudara. Sebab kehendak Tuhan, engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Amin. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Keluar masukmu pasti diberkati Tuhan. Sama-sama kita kepalkan dua tangan kita. Ucapkan dengan mulut kita yang sudah diurapi Tuhan 3 kali bersama-sama dengan saya. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Sekali lagi sama-sama katakan, apa saja yang saya buat
dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Sekarang para suami, para imam di rumah, tumpang tangan untuk istri dan anak-anakmu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, berikan damai sejahtera, sukacita, berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ingat protokol kesehatan, tetap disiplin.